Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Anwari. Saya dari kelas 25A1 dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 250101014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar. Materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu aplikasi turunan optimasi desain kemasan dan aplikasi integral parsial dalam perhitungan muatan listrik. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi studi kasus. Studi kasus pertama, sebuah perusahaan ingin merancang kaleng silinder tanpa tutup dengan volume tetap. Masalahnya adalah menentukan jari-jari dan tinggi kaleng agar luas bahan minimum sehingga desain kemasan menjadi efisien. Selanjutnya, studi kasus kedua, pada suatu rangkaian listrik, arus yang mengalir tidak konstan dan berubah waktu terhadap waktu sesuai fungsinya. Tujuannya adalah menghitung total muatan listrik yang mengalir selama 0 sampai 5 detik menggunakan integral parsial. Selanjutnya, soal satu. Sebuah perusahaan ingin membuat kaleng berbentuk silinder tanpa tutup dengan volume tetap V sama dengan 1000 pi cm pangkat 3 atau cm kubik. Jika jari-jari alas R sama cm dan tinggi H cm, maka luas bahan yang dibutuhkan adalah A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat tambah 2 pi RH dengan kendala volume pi R kuadrat H sama dengan 1000. Pertanyaan pertama pada soal satu yaitu nyatakan H sebagai fungsi R, lalu tuliskan A dalam kurung R dalam satu variabel R. Kedua, gunakan turunan R untuk menentukan R yang membuat A dalam kurung R minimum. Ketiga, tentukan H dan luas bahan minimum yang diperoleh. Yang kita menuju soal 2 yaitu arus listrik pada suatu rangkaian dalam ampere berubah terhadap waktu T detik menurut I dalam kurung T sama dengan T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2T. Total muatan listrik yang mengalir dari T0 sampai T5 detik adalah I sama dengan integral 5 sampai 0 sampai 5 I dalam kurung T kali dt. Pertanyaan soal 2 nomor satu yaitu hitung Q sama dengan integral 0 sampai 5 dalam kurung T kuadrat T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2T kali dt menggunakan integral parsial. Boleh dilakukan lebih dari satu kali. Ini soal pertanyaan nomor 2, jelaskan makna nilai Q yang diperoleh dalam konteks muatan listrik total kolom. Nah, Penjelasan masalah soal satu, perusahaan ingin membuat kaleng silinder tanpa tutup dengan volume tetap. Masalah yang dihadapi adalah menentukan ukuran jari-jari dan tinggi kaleng agar luas bahan yang digunakan minimum sehingga desain kemasan menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Lalu penjelasan soal 2 yaitu pada suatu rangkaian listrik arus yang mengalir berubah terhadap waktu. Masalah yang dihadapi adalah menentukan total muatan listrik yang mengalir selama selang waktu tertentu karena arus tidak konstan dan harus dihitung menggunakan integral parsial. Ya, langkah penyelesaian soal satu, sini diketahui terlebih dahulu volume tetap V sama dengan 1000 pi cm kubik, luas bahan sama dengan A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat tambah 2 pi kali R kali H, kendala volume yaitu pi R kuadrat H sama dengan 1000 pi. Ya, sini soal satu. Pertanyaan satu, nyatakan A sebagai fungsi R, lalu tuliskan A dalam kurung R dalam satu variabel R. Pertama, kita nyatakan H sebagai fungsi R terlebih dahulu. Kita gunakan kendalanya tadi, pi R kuadrat kali H sama dengan 1000 pi. Kita bagi kedua sisi dengan pi R kuadrat, hasilnya pi R kuadrat H per pi R kuadrat sama dengan 1000 pi per pi R kuadrat, hasilnya H sama dengan 1000 per R kuadrat. Lalu kita tuliskan A dalam kurung R dalam satu variabel R. Kita substitusikan dulu H ke dalam fungsi atau nilai A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat tambah 2 pi kali R kali H. Menjadi A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R. Kita ubah hanya nilainya menjadi ini tadi 1000 per R kuadrat menjadi pi R kuadrat tambah 2000 pi R per R kuadrat. Hasilnya pi R kuadrat tambah 2000 pi per R. Jadi hasilnya adalah H sama dengan 1000 per R kuadrat dan A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat tambah 2000 pi per R. Nah, kita pertanyaan kedua, gunakan turunan untuk menentukan R yang membuat AR minimum.
Pertama kita hitung turunan A dalam kurung R terhadap R terlebih dahulu. Kita turunannya yaitu A turunan A dalam kurung R sama dengan 2 kali pi R 2 pangkat 2 kurangi 1 tambah 2000 pi R min 1. Jadi turunannya pi R kuadrat yaitu ini tadi, lalu turunannya 2000 pi per R. Jadi ini menjadi sama dengan 2 pi R tambah negatif 1 kali 2000 pi R pangkat negatif 1 kurangi 1. Kita dapat negatif 1 ini dari pangkatnya di belakang ini tadi, lalu hasilnya 2 pi R dikurangi 2000 pi R pangkat negatif 2, lalu hasilnya terakhir 2 pi R kurangi 2000 pi per R kuadrat. Untuk mencari luas minimum, kita gunakan turunannya A dalam kurung R, kita sama dengan kan menjadi 0, jadi 2 pi R dikurangi 2000 pi per R kuadrat sama dengan 0. Lalu kita ubah, kita balik ke belakang menjadi 2 pi R sama dengan 2000 pi per R kuadrat. Lalu bagi kedua sisi dengan 2 pi, menjadi hasilnya R sama dengan 1000 per R kuadrat. Selanjutnya kita kali dua sisi dengan R kuadrat, menjadi R pangkat 3 sama dengan 1000, lalu kita kerjakan R sama dengan akar 1000 Pak 3, lalu hasilnya R sama dengan 10 cm. Jadi jari-jari yang membuat A dalam kurung R minimum yaitu 10 cm. Nah, kita menuju pertanyaan ketiga. Tentukan H dan luas bahan minimum yang diperoleh. Menentukan nilai H terlebih dahulu, kita substitusikan R ke dalam rumus. H dalam kurung R sama dengan 1000 per R kuadrat. Menjadi H sama dengan 1000 per 10 pangkat 2 sama dengan 1000 per 100 sama dengan 10. Jadi nilai H-nya adalah 10 cm. Lalu kita menentukan luas bahan minimum. Kita gunakan rumusnya tadi, A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat tambah 2 pi RH dengan R sama dengan nilainya 10 dan H nilainya 10. Lalu kita jelaskan A minimum sama dengan pi kali 10 pangkat 2 tambah 2 kali pi kali 10 kali 10 hasilnya 100 pi tambah 200 pi, lalu kita tambah jumlahkan menjadi 300 pi, jadi A minimum yaitu 300 pi cm pangkat 2. Jadi nilai bahan minimum yang diperoleh yaitu H sama dengan 10 cm dan A minimum sama dengan 300 pi cm kuadrat. Jawaban akhir soal satu nomor satu sama yaitu H sama dengan 1000 per R kuadrat dan A dalam kurung R sama dengan pi R kuadrat tambah 2000 pi per R. Lalu jawaban kedua, luas minimum terjadi saat R sama dengan 10 cm. Lalu ketiga, tinggi kaleng H sama dengan 10 cm dan luas bahan minimum yaitu 300 pi cm kuadrat. Nah, kita menuju ke soal 2. Aplikasi integral parsial total muatan dari arus yang berubah. Diketahui arus listrik yaitu I dalam kurung T sama dengan dalam kurung T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2 T ampere. Lalu total muatan listrik yaitu Q sama dengan integral 0 sampai 5 I kali dalam kurung T kali dt. Selanjutnya kita penyelesaian pertanyaan 1 soal 2. Satu, hitung Q sama dengan integral 0 sampai 5 dalam kurung T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2T kali dt. Kita menggunakan integral parsial ya. Kita menggunakan integral parsial boleh dilakukan lebih dari satu kali. Untuk hitung Q integral 0 sampai 5 kali T kuadrat tambah 2T kali E 0,2T, kita gunakan rumus integral parsial dua kali. Rumus integral parsialnya yaitu integral U kali dV sama dengan U kali V kurangi integral V kali du. Kita selesaikan integral parsial pertama, yaitu kita misalkan dulu U sama dengan D kuadrat tambah 2T, ini dapat dari ini, lalu du-nya yaitu turunan dari U-nya, hasilnya 2T tambah 2 kali dt, dan kita misalkan dV-nya yaitu dV-nya ini E pangkat 0,2T kali dt, lalu kita misalkan V-nya yaitu integralnya dari dV. Jadi integral E pangkat 0,2T kali dt sama dengan 1 per 0,2 E kali E pangkat 0,2T sama dengan 5 E 0,2T. Jadi V-nya yaitu nilainya 5E pangkat 0,2T. Lalu kita masukkan ke rumus integral parsial. Kita rumusnya yaitu integral U kali dV, yaitu ini soalnya U kali dV-nya U.
sama dv. Lalu kita sama dengan kan U kali V. U-nya T kuadrat ini tambah 2T, V-nya 5E pangkat 0,2 T dikurangi integral V kali DU. Ini V-nya 5E pangkat 0,2 T, lalu DU-nya yaitu 2T tambah 2 kali DT. Lalu kita selesaikan atau kita sederhanakan menjadi ini 5-nya keluar menjadi 5 kali T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2 T dikurangi. Ini kita dapat 10 ini dari ini. Faktor 2 ini kita keluarkan menjadi 2T tambah 1. Lalu kita kalikan 2-nya menjadi 5. Karena 5 ini bilang konstanta, maka kita keluarkan jadi 10 integral dalam kurung T tambah 1 kali E pangkat 0,2 T kali dt. Hasil integral pertamanya yaitu ini tadi. Selanjutnya di sini masih ada integral lagi, kita selesaikan lagi. Ini langkah selanjutnya integral parsial kedua. Kita gunakan integral dalam kurung T tambah 1 kali E pangkat 0,2 T kali dt. Kita misalkan dulu U-nya yaitu T tambah 1. Kita dapat dari ini. Lalu DU-nya turunannya dari U sama dengan dt. Dan dv-nya sama dengan E pangkat 0,2 T kali dt sama sama seperti yang pertama. Lalu V-nya yaitu sama tadi sama yang pertama 5E pangkat 0,2 T. Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus integral parsial. Dengan rumusnya integral ini T tambah 1 dalam kurung T tambah 1 kali E pangkat 0,2 T kali dt sama dengan ini kita T tambah 1 U-nya kali V yaitu 5E pangkat 0,2 T dikurangi integral 5E pangkat 0,2 T. Jadi U kali dv-nya, ini U-nya, ini dv-nya. Ini DU-nya. Lalu kita sama dengan kan, kita 5-nya kita keluarkan menjadi 5 kali T tambah 1 kurung tutup C kali E pangkat 0,2 T dikurangi 5 kali 5E pangkat 0,2 T kali dt. Lalu hasilnya menjadi 5 kali dalam kurung T tambah 1 E pangkat 0,2 T kurangi 25 E pangkat 0,2 T. Kita dapat 5-nya ini tadi. Ini karena bilangan 5 ini konstanta, maka kita keluarkan menjadi 5. Lalu integralnya dari sisanya E pangkat 0,2 T kali dt, yaitu integralnya ini. Maka kita kalikan hasilnya ini 25E pangkat 0,2 T kali T. Lalu kita gabungkan dan substitusikan hasil kedua ke hasil satu. Ini kita kerjakan Q sama dengan 5 dalam kurung T kuadrat tambah 2T dikali E pangkat 0,2 T dikurangi tadi hasilnya yang dari 1. Lalu kita kurangi 10 kali dalam kurung besar 5 dalam kurung kecil T tambah 1 kali E pangkat 0,2 T dikurangi 25 E kali 25 E pangkat 0,2 T. Lalu sama dengan 5 dalam kurung T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2 T dikurangi ini kita kalikan 5 kali 10 kali 5 menjadi 50 T tambah 1 E pangkat 0,2 T. Lalu kita kalikan 10 dengan 25 menjadi tambah 250 kali E pangkat 0,2 T. Artinya kita faktorkan 5 E pangkat 0,2 T keluar. Nah, ini hasilnya dari 5 kali dalam kurung T kuadrat tambah 2T kali E pangkat 0,2 T yaitu menjadi ini T kuadrat ditambah 2T ini tadi setelah difaktorkan lalu kita faktorkan lagi 5E pangkat 0,2 T keluar ke menjadi 50 menjadi 10 dalam kurung T tambah 1. Ini hasil dari 50 dalam kurung T tambah 1 E pangkat 0,2 T kita faktorkan ini tadi hasilnya ini 10 Pak dalam kurung T tambah 1. Lalu kita kerjakan 250 E pangkat 0,2 T kita faktorkan 5E ke 5E ke 5E pangkat 0,2 T keluar menjadi hasilnya 50. Lalu hasilnya kita sederhanakan menjadi 5 kali E pangkat 0,2 T kurung dalam kurung T kuadrat tambah 2T kurangi 10T dikurangi 10 ditambah 50. Lalu hasilnya 5 E pangkat 0,2 T dikali dalam kurung T kuadrat kurangi 8T tambah 40. Nah, hasil akhirnya kita masukkan batas integral 0 sampai 5.
Pada soal Q sama dengan 5E pangkat 0,2T dalam kurung T kuadrat min 8T tambah 40. Ini batas atasnya 5, batas bawahnya 0. Lalu kita masukkan batas atas T sama dengan 5. Kita ubah nilai T di sini tadi menjadi 5, jadi 5. Pangkat 0,2 kali 5 dalam kurung 5 kuadrat kurang 8 kali 5 tambah 40. Hasilnya kita kerjakan menjadi hasilnya 5. Pangkat 1 dikali 25 dikurangi 40 tambah 40. Lalu hasilnya 5E dalam kurung 25 sama dengan 125E. Lalu kita kerjakan pada batas bawah T sama dengan 0. Kita ubah nilai T-nya menjadi 0 pada Q-nya tadi menjadi 5E pangkat 0,2 kali 0 dalam kurung 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 40. Hasilnya 5 kali 1 dikali dalam kurung 0 kurangi 0 tambah 40. Jadi hasilnya 5 kali 40 sama dengan 200. Hasil akhir yaitu Q sama dengan atas kurangi bawah. Maka Q-nya sama dengan 125 dikurangi 200 kolom. Atau kita bisa menggunakan nilai pendekatan E-nya tadi, yang ini tadi disebut Euler dengan nilai 2,718. Kita masukkan menjadi Q 1 sama dengan 125 dikali 2,718 kurangi 200 menjadi 339,75 kurangi 200. Hasilnya 139,75 kolom. Jadi nilai Q sama dengan 125E kurangi 200 kolom atau Q atau sekitar Q sama dengan 139,75 kolom. Lalu kita pada pertanyaan kedua soal 2, jelaskan makna nilai Q yang diperoleh dalam konteks muatan listrik total kolom. Makna nilai Q menyatakan merepresentasikan jumlah total muatan listrik yang telah mengalir melalui rangkaian selama selang waktu 0 sampai 5 detik karena arus berubah terhadap waktu dan meningkat secara eksponensial. Muatan yang mengalir juga bertambah semakin cepat seiring waktu. Artinya, selama 5 detik tersebut, rangkaian telah menghantarkan sekitar 125E kurangi 200 kolom atau sekitar 139,75 kolom muatan listrik yang menunjukkan besarnya energi listrik yang berpindah akibat arus yang tidak konstan. Selanjutnya kesimpulan soal 1. Dari soal 1 dengan menerapkan turunan optimasi desain kemasan menunjukkan bahwa luas bahan minimum sebesar 300 pi cm kuadrat diperoleh saat jari-jari R dan tinggi H bernilai sama yaitu 10 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa turunan dapat digunakan untuk menentukan desain kemasan yang paling efisien dan tanpa mengurangi kapasitas volume yang ditentukan. Lalu kesimpulan soal kedua yaitu dari soal 2, dengan menerapkan integral parsial digunakan untuk menghitung muatan listrik ketika arus berubah terhadap waktu. Dari perhitungan diperoleh bahwa total muatan listrik yang mengalir selama 0 sampai 5 detik adalah sebesar 125E kurangi 200 kolom atau setara 139,75 kolom yang merepresentasikan akumulasi arus listrik pada rangkaian tersebut. Nah, sekian terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.